Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amna Ali Mahmud dengan NIM 202101010406. Mahasiswa program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baiklah, materi yang saya akan bahas pada hari ini yaitu tentang konsep ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan IPTEK dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Adapun tugas ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Dampak positif dan dampak negatif IPTEK. Dampak positif dari IPTEK telah memberikan banyak kemudahan dan kesejahteraan manusia. Sedangkan dari sisi dampak negatifnya, diantaranya kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat alat-alat modern yang diciptakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, pencemaran udara, air, dan tanah. Belum lagi bergesernya nilai-nilai sosial budaya dan moral, sepertinya tidak mampu dicegah. Subunit 1, konsep IPTEK dan masyarakat. A. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam setiap diri manusia, yang tumbuh sejak dilahirkan. Ilmu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, ilmu eksas atau biasa disebut ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, ilmu non-eksas atau ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan fakta-fakta dan aturan-aturan yang ada hubungannya antara satu dengan lainnya. Teknologi adalah suatu studi sistematik akan teknik-teknik untuk membuat dan mengerjakan berbagai benda. Sedang ilmu adalah usaha sistematik untuk memahami dan menafsirkan dunia. Robert Agnes Buchman 2006. Namun demikian, teknologi juga berdampak negatif bagi suatu usaha, sistem, atau lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu secara sistematis merupakan jawaban dari mengapa, sedangkan teknologi merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana. Jacques Majah 1997 mengemukakan 5 sifat pokok teknologi yang perlu dipahami. Antara lain, yang pertama, ilmu pengetahuan dan praktik atau percobaan merupakan persyaratan untuk tumbuh dan berkembangnya teknologi. Teknologi yang telah dikuasai akan berkembang jika sudah terbagi dan termanfaatkan. Yang kedua, teknologi dapat berupa kompetensi yang melekat pada diri manusia, dapat berwujud fisik yang melekat pada mesin dan peralatan maupun informasi yang diwadahi oleh sistem dan organisasi. Teknologi sangat diperlukan oleh manusia, baik benda, fisik, keahlian, keterampilan, maupun berupa dokumen informasi, misalnya buku, majalah, jurnal. Yang ketiga, teknologi tidak memberikan nilai guna jika tidak diterapkan atau tidak terbagi dan tidak terpakai secara tepat guna. Sebagai contoh, Indonesia pernah mengimpor traktor yang dipergunakan untuk mengelola lahan sawah yang luas. Setelah tiba di Indonesia, ternyata alat tersebut tidak dapat digunakan karena lahan sawah di Pulau Jawa kecil-kecil. Di luar Pulau Jawa lahannya memang luas, tetapi jumlahnya sedikit. Jadi alat tersebut tidak efektif karena traktor tersebut tidak berdaya guna dan tidak tepat sasaran. Yang keempat, sebagai salah satu aset perusahaan, teknologi dapat ditemukan, dikembangkan, atau bahkan tidak bernilai guna jika teknologi yang dimiliki sudah kadaluarsa. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bersifat dinamis yang mempunyai siklus hidup yang panjang. Pada umumnya, teknologi digunakan untuk mensejahterakan masyarakat atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Perkembangan teknologi atau IPTEK dimulai dari hanya memanfaatkan anggota badan, yaitu kaki dan tangan, menggunakan peralatan sederhana sampai peralatan yang lebih baik seperti alat-alat dari batu, misalnya bajak, arit, gerabah. Dan senjata perkembangan IPTEK lebih maju lagi dengan ditemukannya api yang dimanfaatkan sebagai sumber tenaga. B. Perubahan teknologi.
Perubahan teknologi diharapkan dapat mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik dan sejahtera. Perubahan teknologi juga menunjukkan berkembangnya tingkat kemajuan berpikir dan berkreasi, serta tuntutan lingkungan yang semakin mendesak. Membajak sawah dari menggunakan tenaga hewan sebagai alat bajak ke traktor tangan sampai penggunaan traktor yang lebih rumit dan modern merupakan contoh perubahan teknologi. Menurut Lewis Henry Morgan, sebagaimana dikemukakan oleh Winata Putra 2003. Sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia, maka teknologi juga mengalami perubahan, yaitu yang pertama, zaman liar bawah, yang kedua, zaman liar tengah, yang ketiga, zaman liar atas, yang keempat, zaman peradab bawah, yang kelima, zaman peradab tengah, yang keenam, zaman peradab atas, yang ketujuh, zaman peradaban. Alvin Toffler dalam Nursit Sumat Jamaja 2001 mengemukakan 3 tahap perkembangan teknologi, yaitu revolusi hijau, revolusi industri, revolusi informasi. Masing-masing bidang perkembangan antara yang satu dengan lainnya saling kait-mengkait. Iptek dalam bidang pertanian mendorong kemajuan dan penggunaan berbagai mesin produksi. Iptek di bidang informasi sebagai sarana penyebarluasan berbagai penemuan dan kemajuan bidang pertanian dan industri. Iptek bidang industri, petrokimia, dan bioteknologi mendukung iptek pertanian yang semakin canggih. C. Peran iptek terhadap masyarakat. Teknologi mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Lebih jelasnya, Anda dapat mengikuti uraian sebagai berikut. Pertama, interaksi antara masyarakat dengan teknologi. Hubungan antara masyarakat dengan teknologi ini sangatlah kompleks. Kedua, otonomi yang dimiliki teknologi. Teknologi adalah studi sistematik mengenai teknik-teknik untuk membuat dan melakukan berbagai hal membuat teknologi sebagai suatu fenomena sosial. Ketiga, hubungan teknologi dengan pendidikan. Pada awal keberadaban manusia, suatu keahlian diperoleh dengan cara lama dan sulit. Keempat, kualitas kehidupan. Harus kita akui bahwa teknologi telah menghasilkan suatu standar hidup yang lebih tinggi kepada orang yang hidup di negara maju. Menurut Tarsis Tarmuji 1991, ada 3 macam teknologi yang harus dibina dan dikembangkan, antara lain teknologi maju, teknologi adaptif, dan teknologi protektif. D. Iptek dan daya kemampuan masyarakat. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan fakta-fakta dan aturan-aturan yang ada hubungannya satu dengan lainnya. Ilmu pengetahuan sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, karena dengan ilmu pengetahuan, masyarakat dapat mengembangkan daya kemampuannya yang dimiliki. Perkembangan ilmu pengetahuan selalu diikuti oleh kemajuan teknologi. Pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. A. Perkembangan iptek untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri. Eksistensi iptek dalam suatu masyarakat merupakan kekayaan budaya yang sangat penting bukan hanya bagi masyarakat yang bersangkutan, melainkan untuk seluruh umat manusia. Kemajuan iptek sangat ditentukan oleh keberadaban kebudayaan yang menghidupkan dan mendukung semangat untuk mengeksplorasi dunia yang belum diketahui. Inilah yang sering disebut melakukan penelitian atau riset. Menurut Rahardi Ramelan 2007, dipandang dari sudut budaya, perkembangan iptek suatu masyarakat atau suatu bangsa dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, konstelasi nilai-nilai dalam masyarakat atau bangsa dan komitmen masyarakat secara keseluruhan yang menyalurkan motivasi untuk mendukung, meyakini, atau menerapkan iptek dalam berbagai tingkatan maupun jenis penggunaannya.
Yang kedua, kemampuan sistem iptek nasional dalam menghasilkan dan memasarkan hasil-hasil penelitiannya, serta mendorong penerapannya secara efisien dan efektif dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, struktur lembaga-lembaga yang bergerak di bidang iptek yang menjembatani proses kreatif dan inovatif para penelitinya. B. Memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut iptek. Yang pertama, gelombang kemajuan iptek telah banyak membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Yang kedua, kemajuan teknologi transportasi misalnya memungkinkan manusia senantiasa berada dalam mobilitas yang tinggi, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam frekuensi tinggi. Tampak dunia semakin sempit. Yang ketiga, kemajuan di bidang teknologi informasi menciptakan berbagai kemudahan, pertukaran dan lalu lintas arus informasi lebih cepat dan transparan, membuat dunia menjadi tanpa batas. Yang keempat, pertukaran informasi dimungkinkan dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai media cetak ataupun elektronika, mobilitas, dan segala kemudahan gaya hidup hanya dapat diperoleh ketika kemajuan yang lain dicapai, yaitu kemajuan teknologi yang pengelolaan energi. Ketersediaan energi di negara Amerika, Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa lainnya sangat memadai untuk melakukan kegiatan berbagai bidang termasuk mengembangkan teknologi modern. Sedangkan sosialisasi iptek di Indonesia masih belum memadai, karena kenyataan memang ada situs yang menyajikan berita tentang iptek dan berita ini selalu update setiap hari. Namun, yang dapat menikmati hanyalah kalangan yang mampu mengoperasikan internet. Antara lain dari kalangan pelajar, ini pun masih sangat terbatas di daerah perkotaan dan daerah pinggiran. Alat yang paling efektif untuk penyebaran iptek adalah media massa dan media elektronika, khususnya televisi, selain sebagai ajang promosi atau iklan produk-produk berteknologi baru, juga sebagai alat informasi yang efektif untuk memasyarakatkan iptek. C. Masalah-masalah perkembangan iptek. Yang pertama, kebijakan yang sesuai dengan perkembangan iptek. Yang kedua, perlu dipikirkan strategi yang tepat, baik dalam arti prosesnya, hasilnya, maupun peran serta dari pelaku iptek. Terutama para peneliti harus disediakan fasilitas penelitian yang memadai, misalnya dana dan tenaga. Yang ketiga, sektor produksi. Yang keempat, ragam kegiatan penelitian dan pengembangan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pokok-pokok kebijakan. Rahardi Ramelan 2007. Yang pertama, mengembangkan nilai-nilai iptek dan membentuk budaya iptek di masyarakat. Yang kedua, mendorong kemitraan riset. Yang ketiga, mempercepat upaya manufaktur progresif. Yang keempat, meningkatkan mutu produk dan proses produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam penguasaan iptek. Yang kelima, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan komposisi sumber daya manusia iptek. Yang keenam, mengembangkan penataan dan pengelompokan kelembagaan iptek. D. Pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa contoh hasil teknologi yang telah membantu manusia untuk kemudahan hidupnya, antara lain, yang pertama, perkembangan alat transportasi darat, laut, udara yang semula berfungsi sebagai pengangkut barang dan manusia secara tidak langsung juga membawa informasi. Yang kedua, perkembangan jalan sebagai prasarana dan transportasi sebagai sarananya selain dapat mendekatkan jarak juga dapat memecahkan masalah daerah terpencil. Bidang teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Misalnya, kita akan berkomunikasi atau menyampaikan pesan yang sangat penting di tempat yang jauh. Kita dengan mudah menggunakan jasa telepon. Bentuk-bentuk teknologi informasi dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bidang telekomunikasi melahirkan telepon dengan berbagai fungsi hingga muncul telepon genggam. Yang kedua, kita dapat menikmati hiburan atau peristiwa
bahkan yang aktual dari daerah atau negara lain dengan mudah melalui media radio atau televisi. Yang ketiga, tersedianya media perekam dan bentuk CD atau biasa disebut compact disc. Yang keempat, saat ini kehadiran internet mempermudah kita memperoleh informasi apapun dari negara manapun. Kita hanya duduk di depan komputer kita, dapat menjelajahi dunia. Yang kelima, dengan jasa komputer, pekerjaan perpustakaan menjadi lebih efisien. Misalnya akses terhadap informasi dan tukar-menukar data. Teknologi informasi memang sangat menguntungkan dan memudahkan pekerjaan. Namun di sisi lain juga ada kelemahannya. Misalnya dengan penggunaan komputer dapat menimbulkan pengangguran karena banyak pekerjaan yang diambil alih oleh komputer. Alih teknologi. Apakah tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, di mana arus penanaman modal cukup besar, otomatis akan menjamin terjadinya alih teknologi? Jawabannya jelas tidak, sebab bisa saja yang terjadi adalah relokasi industri asing yang datang ke negeri ini dengan konsentrasi pada produk substitusi impor yang teknologinya sudah usang dan menjadikan milik umum atau public domain. Salah satu persyaratan terjadinya kemajuan teknologi atau alih teknologi dalam negara yang sedang berkembang atau developing countries adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia memang membawa modal teknologi dan menyediakan lapangan kerja, tetapi sekaligus juga merusak lingkungan. Kemudian ada pula relokasi industri yang terjadi karena di negara asalnya biaya produksi, terutama upah buruh, begitu tinggi sehingga tidak ekonomis lagi. Menurut mereka bahwa Indonesia sebagai negara yang menawarkan tenaga kerja yang murah. Hal-hal di atas adalah beberapa alasan masuknya modal asing ke Indonesia. Namun harus diakui bahwa ada juga penanaman modal asing yang masuk membawa serta teknologi yang sebetulnya potensial untuk bisa dialihkan kepada mitra alokasi. Tetapi ini dalam realitas sangat sulit, karena teknologi itu selalu dikawal dengan ketat. Bagaimana merebut teknologi itu? Jawaban yang paling gampang adalah dengan membajak teknologi, mencari semua informasi, kalau perlu dengan menyewa detektif-detektif teknologi, lalu melakukan apa yang disebut reverse engineering, membongkar pasang teknologi. Hal ini dilakukan oleh banyak negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Proses alih teknologi. Jenis pemindahan teknologi dapat dibagi menjadi 3 kelompok, antara lain, yang pertama, transfer material, yakni suatu pemindahan teknologi dalam wujud lahir dan harfiah dari suatu daerah atau bangsa ke dalam daerah atau bangsa lain. Yang kedua, transfer design, yakni suatu pemindahan teknologi yang terbatas kepada rancangan teknologi dari suatu daerah atau bangsa ke daerah atau bangsa lain. Transfer kemampuan, yakni suatu pemindahan keterampilan dan bukan dalam bentuk jasmaniah atau rencana. Pada tingkat nasional, terdapat 4 macam konsep alih teknologi, yakni yang pertama, alih teknologi secara geografis. Konsep ini menganggap alih teknologi telah terjadi jika teknologi tersebut telah digunakan di tempat baru. Yang kedua, alih teknologi kepada tenaga kerja lokal. Dalam konsep ini, alih teknologi terjadi jika tenaga kerja lokal sudah mampu menangani teknologi impor dengan efisien. Yang ketiga, transmisi dan difusi teknologi, yaitu alih teknologi terjadi jika teknologi menyebar ke unit-unit produksi lokal lainnya di negara penerima teknologi. Dan yang terakhir, pengembangan dan adaptasi teknologi, yaitu alih teknologi baru terjadi jika tenaga kerja lokal yang memahami teknologi tersebut mulai dapat mengadaptasi untuk keperluan spesifik setempat atau modifikasinya untuk berbagai keperluan. Dalam pelaksanaannya, alih teknologi seringkali mengalami beberapa hambatan, seperti yang pertama, hambatan yang timbul dari ketidaksempurnaan pasar teknologi. Yang kedua, hambatan yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan keterampilan. Yang ketiga, hambatan dari sikap pemerintah, baik legislatif maupun administratif. Dari negara
pemilik teknologi dan atau negara penerima teknologi. Yang keempat, hambatan sumber keuangan karena tingginya biaya alih teknologi. G. Problema alih teknologi. Mengingat modal asing dengan teknologi itu dibawa ke Indonesia dan dialihkan kepada pihak Indonesia, maka proses alih teknologi menjadi problem yang cukup gawat, yaitu yang pertama, jenis teknologi yang dialihkan, kedua, penilaian atas teknologi, yang ketiga, cara alih teknologi dilakukan termasuk harga teknologinya, kelima, syarat-syarat yang menyertai alih teknologi, dan keenam, penanaman dalam suatu perjanjian lisensi alih teknologi. Bagi negara sedang berkembang, perlu menyadari masalah perspektif sosiologis ekonomisnya. Dalam alih teknologi ini, ada beberapa hal yang mendorong untuk memperkuat pertimbangan tersebut. Yang pertama, teknologi perlu dikuasai, sementara sebelum dikuasai dapat meminta atau membeli. Kedua, masyarakat perlu disiapkan untuk itu. Konkretnya, perlu disiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola ekonomi dan teknologi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.